Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 55522300105 dari kelas Praktikum PDBK. Jadi pada hari ini saya akan membuat pengerjaan Mayop sebagai pengumpulan tugas UAS PDBK. Nah, pertama setelah kita membuka aplikasi Mayop, kita bisa klik create file baru, lalu kita pilih next. Setelah itu di sini kita bisa isi dengan data dari perusahaan yang sudah kita pegang. Nah, ada datanya. Pertama untuk namanya kita isi dengan PD Pelangi. Lalu untuk alamatnya kita isi dengan Jalan Barat nomor 47 Bandung. Nah, untuk phone number-nya kita isi dengan 022 325 5575. Lalu di fax number-nya juga sama. Nah, ini semua ada di data soal yang sudah diberikan. Nah, untuk saat ini saya belum bisa share screen ya, jadi saya masih melihatnya dari data HP. Nah, untuk email address-nya ada pelangi@cbn.net.id. cbn.net.id benar. Lalu kita pilih next. Setelah ini tahunnya kita ganti menjadi tahun 2020 karena transaksinya terjadi tahun 2020. Ininya bulan Desember. Lalu kita pilih next. Setelah itu kita pilih next. Setelah itu kita pilih yang nomor 3 karena kita akan membuat akun list sendiri. Lalu kita pilih next kembali. Lalu kita pilih ubah datanya untuk penyimpanan file. Nah, untuk penyimpanan file sendiri saya simpan di local disk. Lalu ininya akan saya isi dengan nama PD Pelangi UAS PDBK Yulianti. Lalu saya klik save. Setelah itu kita klik next. Ini tinggal kita tunggu. Lalu kita klik yang comment center. Nah, setelah kita klik comment center, kita akan membuat akun list. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah pertama kita klik yang di akun, lalu kita akan mengklik yang publish. Sebelum itu akan saya tampilkan terlebih dahulu ya untuk data dari perusahaannya. Nah, untuk data perusahaannya ada di sini. Datanya di sini, ini yang tadi kita masukkan di akunnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memasukkan akun-akun atau daftar akun yang sudah ada. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita klik ke bagian akun, setelah itu kita klik ke bagian publish. Nah, setelah kita klik ke bagian maaf ya teman-teman, salah bukan ke publish, tapi dari akun juga kita klik, baru kita klik akun list. Nah, setelah akun list ini kan muncul banyak banget ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, yang pertama nomor 11100 kita ganti ke cash in bank. Nah, ini kita ganti ke cash in bank. Cash in bank, nomornya udah 11100, lalu kita klik OK. Nah, lalu 11200 akun Petiket. Nah, untuk akun Petiket kita ganti yang bagian undeposited funds. Tapi karena di sini sudah ada akun dengan 11200, itu kita nggak akan bisa kalau di sini ada akunnya, terus kita maksa buat bikin akun lagi, itu nggak bisa. Jadi caranya tinggal kita ubah terlebih dahulu yang ini menjadi akun 1999. Nah, setelah kita ubah baru kita membuat akun untuk Petiket. Nah, di sini kita ubah jadi 11200, akunnya menjadi Petiket. Petiket. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita juga akan mengganti akun trade debtor. Ini untuk akun 12000 itu untuk akun receivable. Nah, untuk akun receivable, trade debtor. Nah, ini untuk akun receivable ya, jadi kita ganti ke 1300. Di sininya kita tulis akun receivable. Akun receivable. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke bagian akun liabilitas atau liability, lalu kita ubah yang trade creditor. Nah, trade creditor ini kita ubah menjadi nomornya jadi 21100. Nah, ini nomor ini kita mengikuti dari sini ya teman-teman. 2100 itu untuk akun payable. Nah, di sini kita tulis akun payable. Lalu kita klik OK. Setelah itu, selain mengganti akun payable, kita juga akan mengganti akun untuk PPN outcome dan PPN income. Nah, yang diubah adalah yang pertama di GST collected. Nah, GST collected ini pertama kita ubah nomornya menjadi 21500. Nah, ini ya dari PPN outcome. Lalu ininya kita ubah menjadi PPN outcome. Untuk ininya jangan lupa diubah ke bagian other current liability. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, yang GSTP juga kita ubah. Nah, di sini kita ubah juga jadi other current liability. Lalu ininya kita ubah menjadi PPN income. Lalu ininya kita ubah menjadi 21600. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan semua akun yang ada di sini, yang ada di daftar akun soal ke dalam aplikasi Mayopnya ini atau ke dalam akun listnya ini. Nah, caranya ini adalah kita harus membuat terlebih dahulu header akunnya atau header akun itu kayak gini, yang 1.000 current asset, price asset, current liabilities, itu yang disebut dengan header akun. Sedangkan yang bawah-bawahnya ini yaitu detail akun dari si header akunnya itu. Nah, caranya pertama kita akan klik new. Nah, ini ya kita klik new. Lalu setelah klik new kita akan klik yang header akun. Nah, untuk header akun pertama kita ubah di akun tipenya sebagai yang ini 1.000. Ininya kita tulis sebagai current asset. Current asset, akun namanya adalah current asset. Nah, setelah itu kita klik new lagi, kita buat yang akunnya. Di sini kan ada current asset sama fixed asset kan. Nah, kita tulis yang fixed asset. Yang fixed asset berarti 12000. Nah, untuk fixed asset sendiri namanya kita ganti juga jadi fixed asset. Setelah itu kita klik OK. Akun-akun yang ada di sini, yang pertama kita klik lagi new, lalu kita pilih di sininya yang ada current asset. Nah, di ada current asset kita pilih, kita masukkan nomornya. Tadi kan Petiket sama cash in bank ini udah masuk ya, terus akun receivable juga udah masuk. Berarti tinggal kita masukin yang bagian 11400 yang bagian allowance. 400 kita masukkan allowance for double dip.
Setelah itu kita klik new lagi, masih di other current asset, kita masukkan yang nomor 115. Di sini kita ubah lagi karena ini udah masuk semua sampai 11900, kita ubah ke yang fixed asset. Yang fixed asset berarti di sini kita ubah dulu akunnya. Yang pertama ada 12100. Oh, salah. Ini kita masukin nomornya dulu. Nomornya 12110. 12110. Namanya adalah equipment akun debt. Lalu kita klik OK. Kita klik new lagi boleh. Terus kita, karena akun aset sudah kita isi semua, sekarang kita akan mengisi aset yang bagian current liability. Berarti kita buat header akunnya dulu. Di sini kita bagian ke liability, lalu nomornya kita isi ke current liability itu 2100. Lalu selain current liability ada yang namanya long term liability. Berarti dia di 2000. Long term liability. Setelah itu kita klik new. Oke dulu deh. Nah, kita lihat yang current liability. Nah, sekarang kita klik yang new. Kita ke current liability. Nah, di current liability ini yang akun udah, lalu yang expense belum kita masukkan, kita tulis 2200 untuk expense payable. Lalu kita klik new, ada masih di current, kita masukkan yang income tax payable. Payable, terus tadi PPN payable belum ya? Kita masukin new, lalu kita masukin 21400 untuk PPN payable. Nah, untuk PPN outcome sama income karena kita udah buat, kita nggak usah masukin lagi di sini. Nah, long term liability 200. Oh, dia udah ada. Jadi kalau udah ada nggak bisa yang kayak tadi. Karena udah ada, kita ini klik OK dulu. Nah, yang ini kita ubah terlebih dahulu agar bisa dipakai nomornya. Seperti biasa kita ubah ke 999. Baru kita ubah bagian sini jadi long term liability 22100. Nama akunnya adalah Bank Permata Loan. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk akun payable udah kita masukin semua. Lalu tinggal kita bagian yang di equity. Nah, di equity ini kita nggak mengikuti yang di sini, tapi kita mengikuti yang ada di neraca saldo awal karena ada perbedaan. Nah, di neraca saldo awal ini cuma ada dua, ada antrian kapital sama ada antrian drawing. Equity 31100. Nah, 31100 untuk akun antrian kapital. Lalu kita new lagi untuk akun 31200 untuk akun antrian drawing. Antrian drawing. Setelah itu kita klik OK. Nah, di equity itu cuma ada dua, lalu kita pindah ke income. Nah, kita balik lagi ke daftar akun. Nah, di daftar akun yang income ada cuma satu, jadi kita nggak usah bikin daftar akunnya juga. Kita langsung ke new, lalu kita tulis 41100. Nama akunnya adalah sales. Lalu kita klik new lagi di 41200, kita klik sales return atau return penjualan. Lalu kita klik OK. Nah, di cost of sales kita masukkan kembali untuk akunnya yang cost of sale ada 51100 untuk akun COGS. Sold. Lalu kita klik new lagi, kita bikin akun kedua untuk beban angkut penjualan. Kita klik OK. Lalu kita ke bagian expense. Di bagian expense belum ada yang dimasukkan sama sekali, jadi kita input terlebih dahulu. Nah, untuk expense kita input, kita kayak tadi ke new, terus kita masukin. Oh, di sini dia ada header akunnya ya. Di header akunnya ada operating expense. Expense di 6000. Expense. Oke, kita klik new.
Kita klik OK. Setelah itu kita ke akun Other Income. Other Income di sini ada 1, kita klik New 81100. Klik OK. Lalu di Other Expense kita masukkan juga 91100. Ada Interest Expense. Lalu ada 91200. Bank Service Charge 91300. Income Tax Expense. Nah, ini udah masuk semua, kita klik OK. Nah, lalu kita cek satu ya di aset. Nah, ini kan ada buat ada pembeda, jadi kita down biar antara header akun sama yang bawah tuh nggak nyatu gitu ya. Jadi lebih bagus buat dilihatnya. Nah, ini udah liability. Udah, equity udah kita pindahin, income udah, cost of sales udah. Nah, kalau misalnya kita udah semua pindahin akun-akunnya, maka langkah selanjutnya kita akan mengatur terkait pajak. Nah, caranya ini, nah ini kita close terlebih dahulu ya untuk akun-akunnya. Kita close. Lalu untuk pajak, pertama kita ke bagian list. Nah, di sini, lalu kita pilih yang tax code. Setelah itu kita hapus-hapus teman-teman. Jadi yang kita ambil yang bagian GST sama yang bagian NT. Nah, ABN ini kita delete. Yang ini juga kita delete. FRE kita delete. Ini GNR kita delete juga. Nah, ini yang dimasukin yang GST Good Service Tax. GW kita delete. IMP kita delete. INP ini kita delete juga. Lalu di LCG kita delete juga. Lalu di LCT kita delete. Nah, NT kita pertahankan. Jadi kita pertahankan GST sama NT. Nah, setelah ini kita delete juga. Setelah ini yang ini juga sama, kita delete. Yang ini juga kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, sampai di sini ada GST dan juga NT. Nah, setelah itu kita akan mengedit dari keterangan pajak ini. Nah, kita klik edit. Nah, tax code GST kita ganti menjadi PPN. Deskripsinya kita ganti ke pajak pertambahan nilai. Terus ininya rate-nya kita pertahankan 10% karena di soal juga dia 10% ya. Nah, jadi di soal juga untuk PPN adalah 10%. Nah, di sini yang berhubungan ada akun PPN.com dan juga PPN Income. Jadi ini kita pertahankan. Nah, setelah itu kita akan klik OK. Kita klik OK. Nah, selanjutnya yang NT juga sama, kita bakalan edit. Nah, di NT di sini deskripsinya kita ganti jadi tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Nah, tidak kena pajak. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk perpajakan udah kita atur. Setelah itu kita akan setting untuk link akunnya. Nah, ini kita close. Nah, caranya itu adalah kita ke setup, lalu kita klik ke link akun. Nah, setelah itu kita pilih yang akun and banking akun. Lalu kita yang bawah ini kan dia masih petty cash. Nah, ini kita ganti ke cash in bank. Kita use akun. Kita klik yes. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan sama masih ke link akun. Jadi kita ke setup lagi, kita ke link akun. Setelah itu kita pilih ke sales akun. Nah, di sales akun ini nah, untuk sales akun dia kan berarti penjualan untuk akun CP dan juga cash in bank. Berarti dia tinggal kita klik OK.
Nah, lalu kita lakukan yang sama ke setup, ke link akun, lalu ke purchase akun, untuk purchase akun payable dan cash in bank. Nah, ini dia kita caranya kita matikan semuanya ya. Jadi tinggal kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data yang ada pada neraca saldo awal. Nah, neraca saldo awal sendiri adalah yang ini. Neraca saldo awal per 30 November 2020. Nah, caranya adalah kita ke setup, lalu kita pilih balance, setelah itu kita pilih akun opening balance. Nah, setelah pilih akun opening balance, kita tinggal masukkan semua angkanya. Sesuaikan dengan yang ada di soal. Cash in bank 41.520. 10, petty cash 9.800. Setelah itu akun resep. Oh, salah. Ini kita 0. Lalu petty cash ada 9.800.000. Lalu on receivable ada 85.800.000. Allowance per 20 day. Nah, dia karena posisinya ada di kredit, padahal kan akun aset itu sifatnya ada di debit ya, tapi karena dia ada di kredit berarti di akun kontra, maka untuk mengisinya kita kasih tanda minus di depannya 11.800.000. Nah, merchandise inventory kita isi 520 juta. Nah, lalu stock supply 9.800.000. Prepaid insurance 15.300.000. Prepaid rent 21.300.000. Ini kebanyakan nolnya. Lalu prepaid tax 15 juta. Nah, ya, saya mau nyalain AC dulu. Lalu yang ini 0, ini 0, equipment cost. Ini ada ya, ada isinya 1211 itu dia isinya adalah 63.300.000. 63.300.000. Lalu akun debtnya isinya adalah 16.500. Nah, ini karena masih akun aset tapi dia posisinya ada di kredit, maka kita beri tanda minus. Oke, payroll 0. Nah, sekarang kita ke liability. Nah, di liability, nah di akun payable angkanya adalah 69.300.000. Expense 3.900.000. Income tax payable kosong. PPN payable 1.500.000. PPN outcome kosong, income kosong, bank permata luan ada 301 juta. Nah, setelah bank permata luan kita langsung ke modal. Nah, antrian kapital modalnya adalah 365.250.000. Yang ini karena dia posisinya harusnya ada di kredit, berarti kita minus 25.400.000. Nah, bayar nol terus. Terus debit earning kosong, di sales kita isi 503.300.000. Sales return kosong, di cost of goods sold kita isi 314.100.000. Kalau misalnya dia udah benar, maka dia akan akan ada tulisannya itu 0, artinya dia udah beres antara debit dan juga kreditnya. Kalau misalnya udah balance, bisa kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu saya akan membuat data customer dan juga supplier yang ini ya. Data customer dan juga supplier. Nah, caranya adalah kita pertama ke card file. Kita ke card file, lalu kita ke card list. Nah, setelah itu kita pilih yang customer. Nah, kita akan membuat data customer terlebih dahulu. Nah, setelah pilih customer, maka kita tinggal pilih klik yang new. Nah, isi data customernya. Yang pertama namanya adalah Tekno Komputer. Ini customer ya. Nah, card ID-nya C001. Setelah itu alamatnya kita isi. Jalan Tirtayasa nomor 22, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Lalu nomor HP-nya kita isi juga 022 623 0197. Lalu tinggal kita klik new lagi, kita isi yang kedua, Trans Komputer C002
Alamatnya ada di Jalan Cilinyi Raya nomor 70, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 723 5454. Kita klik new lagi. Mega Komputer C003, alamat Jalan Sukasari nomor 12, Bandung. Bandungnya kita isi di bagian kota atau bagian city, Jawa Barat, Indonesia. Nomor HP-nya juga jangan lupa 022 621 0164. Setelah itu klik new. Prima Komputer C004, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomornya 022 622 1234. Ini pakai spasi ya, karena yang awalnya juga pada pakai spasi. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat kartu supplier. Nih, sama kita klik new. Namanya ada PT Makmur Jaya S001. Yang S002 belum saya isi nomor HP-nya. Nah, ini udah lengkap. Kalau misalnya udah lengkap kayak gini, selanjutnya kita bakalan isi daftar saldo piutang dan juga daftar saldo utang dagang. Atau kalau di akuntansi bisa disebut dengan membuat buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar utang dagang untuk memudahkan kita mengecek gitu. Nah, caranya adalah ini kita proses terlebih dahulu. Setelah itu kita ke bagian setup, lalu kita ke balance. Setelah itu kita pilih yang customer balance untuk piutang dagang. Nah, setelah pilih customer balance, kita pilih Excel. Nah, setelah pilih Excel, kita isi customernya. Yang pertama ada Tekno Komputer. Ada Tekno Komputer. Invoice-nya F1112, tanggalnya 25 bulan 11 tahun 2020. Nah, pertama kita juga harus mengubah di bagian terms. Nah, ini kita ubah ke bagian in the given of days, terus balance due day-nya kita isi 30. Setelah itu kita klik OK. Oke, invoice sudah, date sudah, lalu kita memonya adalah saldo awal piutang dagang. Piutang dagang, terus kita tax code-nya kita pilih yang NT atau tidak kena pajak. Tax code-nya kita pilih yang NT. Nah, terus yang tax including tax-nya kita masukin yang ini nih. Jadi dia kan kita tuh nggak masukin yang bagian total penjualan doang, tapi kita masukin yang udah termasuk ke dalam PPN juga, karena di sini total including tax. Jadi kita harus memasukkan pajak ke dalamnya. Jadi kita tulis 34.100.000. Lalu kita klik record. Lalu kita klik kembali Excel. Yang kedua ada di Trans Komputer. Trans Komputer kita ininya sama, kita ganti ke bagian in a given of day. Ini kita ganti ke 30. Oke. Tanggal invoice-nya F11 25, tanggalnya 29 bulan 11 2020.
Terus totalnya adalah 28.600.000. PPN-nya kita tulis NT. Setelah itu kita record. Oke. Setelah itu kita add lagi sampai semuanya habis yang di sini. Kita pilih yang ketiga ada Mega Komputer. Mega Komputer, ininya juga sama, kita ubah. Kita tulis 30, kita klik OK. Invoice-nya F1110. Tanggalnya 23 bulan 11 tahun 2020. Oh ya, tadi belum saya ubah ya kata-katanya. Saldo awal piutang dagang. Totalnya 19.800.000. Lalu kita klik record, setelah itu kita klik OK. Ini kita ubah dulu ya, jadi saldo awal piutang dagang. Oke. Belum beres ya tadi, ke peta, balance, ke customer balance, terus kita add sale. Yang terakhir ada dari Prima Komputer. Prima Komputer, ininya juga sama, kita ubah ke ini, ininya kita ganti ke 30, lalu kita klik OK. Setelah itu ininya kita ganti juga ke F1114. Tanggalnya kita ganti ke 24 bulan 11 2020. Memonya kita ganti ke saldo awal piutang dagang. Tax code totalnya adalah 3.300.000. PPN-nya kita ubah ke NT karena harga jumlahnya sudah masuk pajak. Lalu kita klik record. Setelah itu, nah di sini ada bacaan congratulation, artinya total yang kita masukin ini sesuai dengan jumlah piutang dagang yang ada di neraca saldonya ini. Nah di sini kan dia CPP-nya 85.800 kan. Nah berarti kalau misalnya udah ada bacaan congratulation, berarti antara saldo awal dengan buku pembantu piutang dagang ini saldonya sudah sesuai, itu sudah benar. Nah ini udah nol ya. Setelah ini kita close, lalu kita akan membuat buku pembantu utang dagang. Nah kalau buku pembantu utang dagang caranya sama, tapi kita pilih yang custom, yang supplier setup balance ke bagian supplier balance. Nah kita add, nah ini ya saldonya yang utang dagang. Pertama ada PT Makmur Jaya, kita gunain. Lalu ininya juga kita ubah ke bagian ini, lalu balance studinya kita ganti 30, klik OK. Setelah itu fakturnya kita ganti jadi sesuai yang ada di soal. Tanggalnya juga kita ganti 23/11/2020. Ini kita ganti juga jadi saldo awal utang dagang. Terus ininya kita masukin sesuai jumlahnya 23.100.000. Ini juga kita ubah ke NT karena emang pajaknya udah masuk ke dalam. Lalu kita klik record. Klik record, klik OK. Setelah itu kita klik lagi add purchase-nya, lalu kita masukin yang kedua ada CV setia abadi. Sama, ini kita ubah juga, jangan sampai lupa untuk diubah. Lalu balance studinya kita isi ke 30, klik OK. Setelah itu nomor fakturnya kita ganti jadi F1289, lalu di tanggalnya jadi 20 bulan 11 2020. Setelah itu ininya kita ganti juga jadi saldo awal utang dagang. Ininya kita ganti juga, totalnya adalah 17.600.000. Lalu kita klik yang NT, lalu kita klik record, kita klik OK. Nah selanjutnya kita masukin lagi add purchase. Yang terakhir ada dari PT Lodan, kita gunain supplier yang ini. Setelah itu kita ubah juga termsnya menjadi in given of days, lalu kita balance studinya kita masukin 30, klik OK. Setelah itu nomor PO-nya kita ganti jadi FK.2011, tanggalnya menjadi 28 bulan 11 tahun 2020. Di memonya kita ganti juga jadi saldo awal utang dagang. Totalnya ada 28.600.000. Ini jangan lupa ubah ke bagian NT, lalu use text code. Setelah itu record. Nah di sini ada bacaan congratulation, berarti nominalnya sudah balance dengan saldo awal kita. Kita klik OK. Nah setelah itu tinggal kita close. Ini kan hasilnya udah benar. Kita close. Setelah itu kita akan membuat persediaan barang. Nah di sini kan ada persediaan barang dagang. Nah ini kita akan membuat persediaan barang tersebut. Pertama kita pilih ke bagian inventory. Ke inventory, lalu dari inventory kita pilih yang bagian item list. Setelah itu kita klik new. Nah setelah klik new, item numbernya kita isi dengan kode, berarti dia I230P. Namanya adalah IBM P230. Nah kita klik yang I buy this item, I sell this item, I sell this item. Nah tinggal kita masukkan, yang ini akunnya adalah akun 5.5110, yang ini akunnya 4, akun sales. Lalu yang bawah akunnya adalah akun 115 atau merchandise inventory-nya. Nah ini akunnya jangan sampai ketukar ya teman-teman. Nah setelah kita mengisi ini, kita pindah ke buying details. Nah di buying details ini, pertama yang buying unit of misalnya kita tulis unit. Setelah itu text code-nya kita ganti menjadi PPN. Text code-nya kita ganti menjadi PPN. Setelah itu kita ke bagian selling details. Di selling details yang bagian base selling price-nya kita isi dengan harga per unit. Nah ini ya 16 juta. Nah teksnya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai, text code.
Ini buying details sudah, terus selling details sudah. Setelah itu tinggal kita klik OK. Tinggal kita klik OK. Nah, ini udah masuk ya, 15 juta. Lalu kita tinggal menambahkan kembali yang barang kedua. Barang kedua, item numbernya 60 PC, terus namanya adalah ACP60. Sama, ini kita klik. Ini kan udah ada isinya, nggak usah kita ubah. Di item details sudah ada, di buying details juga udah, di selling details ini kan angkanya masih pakai harga yang pertama ya. Kita ubah dulu angkanya menjadi 12.500.000 sesuai dengan barang tersebut. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK ini, maka kartu persediaan barang dagang kita udah ada nih harga per unitnya. Lalu kita tinggal klik close. Nah, setelah itu kita memilih menggunakan metode persediaan apa. Nah, pertama kita ke bagian set item price. Nah, di sini yang kita gunakan adalah yang average cost. Nah, setelah kita memilih average cost, lalu kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu kita pindah ke bawahnya ke bagian count inventory untuk memasukkan saldo awal. Count inventory, lalu mana ya? Oh ini. Nah, di counter kita masukkan adalah total kuantitas. Nah, di sini kita masukkan kuantitasnya adalah 20. Yang ini ya teman-teman, ada kuantitas 20. Kita tab. Yang ini kita masukin kuantitasnya 16, tab juga 16. Lalu kita pilih adjust inventory. Setelah itu kita klik yang merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Lalu kita klik continue. Kita ke opening balance. Terus kita masukin tanggalnya adalah 31 bulan 12 tahun 2020. Tanggal 1 karena dia kartu persediaan awal. Lalu ininya kita masukkan saldo awal persediaan barang dagang. Saldo awal persediaan barang dagang. Lalu unit costnya kita ubah harga per unit. Harga per unit adalah 16 juta. Yang ini kita tulis 12.500.000. 12.500.000. Terus kita tinggal klik yang record. Nah, setelah kita klik record, ini udah simpan ya. Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi. Nah, yang pertama transaksinya adalah bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini cara memasukkannya adalah pertama kita ke sales. Dari sales kita masuk ke bagian receipt payment karena kita menerima pembayaran. Nah, setelah kita masuk ke receipt payment atau penerimaan pembayaran, kita masukkan nih customer-nya, kita pilih dia dari Tekno Komputer. Nah, yang ini ya, C001, lalu use customer. Setelah itu amount receipt-nya kita masukkan total dia membayarnya berapa? 34.100.000. Nah, payment metode-nya dia menggunakan cek. Kita use method, terus tanggalnya dia 3/12/2020. Nah, ininya jangan lupa diganti juga menjadi bukti penerimaan atau nomor penerimaannya BKM 12.1. Nah, setelah itu kita klik yang record. Tadi kan udah beres ya 0. Setelah itu bisa kita klik record. Pelunasan faktur. Oke. Oh, ini ternyata kita harus di tag gitu jadi biar caranya itu benar. Nah, ini udah benar ya, udah record. Setelah itu karena kita sudah memasukkan yang ini, kita tinggal cancel. Kita masukkan transaksi kedua yaitu untuk pembayaran beban. Nah, untuk pembayaran beban ini menggunakan voucher kas kecil. Nah, untuk itu kita klik ke banking. Setelah itu kita pilih yang spend money. Setelah kita pilih yang ini, FNB-nya kita ubah menjadi petty cash karena kita menggunakan petty cash ya. Ubah menjadi petty cash. Lalu di ininya kita ubah juga sesuai nomor dokumennya P12/2, tanggalnya yaitu 4 Desember 2020. Jumlahnya adalah 975.000. Nah, dia untuk memonya adalah untuk pembayaran listrik dan telepon. Nah, ini kita pilih bagian expense-nya, berarti dia adalah telepon dan listrik. Oh, karena dia untuk bulan November ya. Kalau misalnya pakai telepon dan listrik itu dia berarti pengeluaran untuk bulan Desember. Karena ini bulan November berarti pengeluaran tersebut sudah menjadi hutang. Jadi kita tinggal membayar di jurnal itu utang dagang pada petty cash.
hutang dagang bukan dagang tapi hutang beban expense payable sekitar 975.000. Setelah itu kita klik record. Nah, setelah itu kita cancel, setelah itu kita masuk ke transaksi ketiga terkait dengan penjualan kredit dari Transkomputer. Nah, untuk transaksi ketiga, kita ke bagian sales, karena dia penjualan. Setelah itu kita ke bagian enter sales. Nah, pertama layout kita ubah dulu menjadi item, kita klik OK. Setelah itu, nah, pertama kita isi dia dari Transkomputer, invoice-nya nomor F121, tanggalnya 6 Desember 2020. Ini kita isi dia belinya, ini kita ubah dulu centangnya, kasih impulsifnya. Setelah itu kita bagian isi yang terusnya kita ubah sama kayak tadi ya, diubahnya di in a given of day, terus balance due day-nya kita isi ke 30, kita klik OK. Invoice udah, ini udah. Setelah itu kita ke sheet-nya kita isi, sheet-nya kita isi kuantitas. Sheet-nya kita isi kuantitas yaitu 9. Kita tab. Item number-nya kita tab. Price-nya kita isi 18 juta. Lalu yang ini kita isi dia 7. Tab lagi. Terus dia A60 PC, terus di harganya di harga 14 juta. Totalnya ya kita samakan, totalnya ada di 286 juta. Nah, ini sesuai ya. Nah, kalau misalnya udah sesuai seperti ini, bisa kita klik record. Nah, tinggal kita klik ke record. Nah, setelah itu transaksi selanjutnya ada retur penjualan. Nah, retur penjualan itu sama aja, kita ke bagian sales juga, tapi bedanya di sini tuh dia dikasih tanda minus. Nah, jadi cost customer-nya kita masukkan Transkomputer sama kayak tadi ya, di Transkomputer ininya kita ubah juga jadi in given of days, balance due-nya kita ganti ke 30, lalu kita klik OK, di invoice-nya juga kita ganti jadi NK12-1, setelah itu di tanggalnya jadi 7 bulan 12 tahun 2020, satu hari setelah pembelian. Setelah itu di teksnya udah kita matikan ya, udah sesuai. Nah, di sini nih yang membedakan, kalau tadi kan kita masukinnya akunnya adalah gak usah pakai minus kan karena dia penjualan. Nah, tapi sekarang ini karena dia retur, berarti kita tinggal masukin pakai minus 2. Lalu di sini kita masukin item barangnya itu apa. Setelah itu di sini price-nya juga sama di harga 18 juta. Nah, lalu di sini juga minus 1. Untuk barangnya dia barang yang kedua yang A60 PC, lalu untuk harganya dia berubah jadi 14 juta. Nah, totalnya sama ya, totalnya 55 juta. Tapi itu nggak bisa langsung kita record, teman-teman. Nah, di item number-nya yang ini kita klik dulu. Ini kan dia masih sales ya, tapi kan ini tuh artinya untuk sales return kan, untuk return penjualan. Jadi kita ubah dulu di sales return, ubah, kita klik OK. Lalu yang kedua juga sama, di sales return-nya kita ubah menjadi di akunnya diubah menjadi sales return. Ini kan akan berpengaruh ke jurnal yang akan dipakai. Nah, ini totalnya udah sama dengan yang di nota 55 juta. Setelah itu kita bisa tinggal klik record. Nah, setelah itu kita klik record. Sudah, sekarang kita cancel.